Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah hasil atau gambaran dari apus darah tebal dan tipis Plasmodium pada malaria. Spesies yang pertama adalah Plasmodium falciparum. Untuk spesies Plasmodium falciparum biasanya terlihat tropozoid muda, lanjut, dan atau gametosit yang matang, yang merupakan stadium yang paling khas ya untuk Plasmodium falciparum. Untuk stadium tropozoidnya, ukurannya kecil sampai sedang, jumlahnya banyak, kemudian akan ditemukan adanya bentuk cincin atau koma, intinya kadang-kadang berinti dua ya. Kemudian untuk sitoplasma teratur, halus sampai tebal. Untuk stadium lanjutnya, kadang-kadang ditemukan pada malaria yang berat, sitoplasma kompak yang terlihat sebagai granula yang kasar. Nah, untuk diketahui bahwa yang sebelah kiri adalah hasil dari sediaan apus darah tipis, dan sebelah kanan adalah sediaan apus darah tebal. Untuk skizonia biasa ditemukan dengan sejumlah besar stadium cincin muda. Ukurannya kecil, kompak, jumlahnya sedikit, biasanya pada malaria yang berat. Untuk stadium lanjut terdiri dari 12-30 merozoid secara berkelompok. Jadi titik-titik ini merupakan merozoidnya dan pigmennya menggumpal berwarna gelap. Untuk stadium gametosit, dia bentuknya yang paling khas ya, dibedakan dengan stadium atau spesies yang lain ya, dengan ujung yang lancip. Kemudian stadium lanjut ini berbentuk pisang ataupun bulat, jadi seperti banana shape atau sosis ya, sausage shape. Kemudian intinya tunggal jelas, pigmennya tersebar, kasar, dan kadang-kadang ditemukan balon merah. Untuk stadium tropozoidnya, ini untuk yang Plasmodium oval, yang sebelah kiri adalah hasil dari apus darah tipis dan sebelah kanan adalah hasil dari apus darah tebal. Di mana pada Plasmodium ovale terlihat semua stadium ada Schaffner dot yang lebih jelas dalam bayangan yang merah. Yang atas ini adalah tropozoidnya, kemudian yang bawah adalah skizon yang tengah, yang bawah adalah stadium gametosit. Untuk tropozoidnya ukurannya lebih kecil daripada vivax, ya. Namun untuk eritrositnya dia kan lebih membesar daripada eritrosit yang normal. Jumlahnya sedikit, kemudian bentuk yang sering ditemukan adalah bentuk cincin, ya. Kemudian sampai bentuk bulat ataupun kompak. Untuk intinya tunggal, dia agak menonjol ya, sitoplasmanya teratur, tebal, dan pigmen kasar titik-titik ini dia tersebar merata. Untuk skizonnya, dia menyerupai Plasmodium malaria, jumlahnya sedikit ya. Untuk stadium lanjut terdiri dari 4-12 merozoid yang ada di dalam sini ya. Biasanya 8, yang tersebar tidak berkelompok dan pigmennya berkumpul. Untuk stadium gametosit, untuk stadium mudanya sulit dibedakan dengan tropozoid yang lanjut. Untuk stadium lanjutnya bulat, ya, lebih kecil daripada vivax, intinya tunggal, jelas, pigmennya tersebar dan kasar. Untuk spesies Plasmodium malaria, ini ada tropozoidnya, ya, tropozoid yang bagian atas, kemudian skizon dan juga gametosit. Ini akan terlihat semua stadium pada hasil pemeriksaan mikroskopnya, bisa terlihat semuanya. Untuk yang tropozoidnya ukurannya kecil, jumlahnya sedikit, kemudian bentuk yang sering ditemukan adalah bentuk cincin atau ring form sampai bentuk bulat atau kompak. Sitoplasmanya teratur dan tebal, intinya tunggal dan besar ya. Untuk sitoplasmanya teratur padat, pigmen berjumlah banyak, tersebar berwarna kuning pada stadium lanjut. Untuk stadium kedua, skizon, dia ukurannya kecil, kompak, jumlahnya sedikit. Kemudian stadium lanjut terdiri dari 6-12 merozoid, biasanya 8 ya. Ini juga bentuknya seperti bunga roset ya, roset form. Kemudian tidak berkelompok merozoidnya dan pigmennya berkumpul. Untuk stadium gametositnya yang jantan dan betina ya, sulit dibedakan dengan stadium tropozoid lanjut. Untuk stadium lanjutnya bentuknya bulat dan kompak. Untuk intinya tunggal jelas, pigmen tersebar dan juga kasar. Kemudian untuk vivax. Vivaxnya kita ketahui bahwa eritrositnya lebih besar daripada eritrosit yang normal ya. Kemudian untuk stadium akan terlihat semua stadium dan juga ada titik Schaffner dalam bayangan merah. Untuk stadium tropozoidnya ukurannya kecil sampai besar, jumlahnya sedikit sampai sedang. Bentuk yang ditemukan adalah cincin dengan sitoplasma terputus-putus.
sampai sitoplasma yang bentuknya tidak teratur. Seperti ini ya, tidak teratur. Untuk intinya tunggal, kadang bisa 2 ya, seperti ini. Untuk sitoplasmanya tidak teratur atau terputus-putus. Untuk stadium lanjutnya kompak, padat, pigmen halus tersebar. Untuk stadium skizon, dia ukurannya besar ya. Kemudian jumlahnya sedikit sampai sedang. Stadium lanjutnya ada 12 sampai 24 merozoid. Biasanya 16, tersebar tidak merata, pigmennya tidak menggumpal. Untuk yang gametosit jantan dan betina, ini sulit dibedakan juga dengan trofozoid lanjut. Umumnya bentuknya bulat dan besar, dengan inti yang tunggal, jelas, pigmennya tersebar, dan juga halus. Ini merupakan spesies yang baru ya, Plasmodium knowlesi. Ya, untuk morfologinya ini ukuran eritrositnya tidak membesar, bentuknya bulat, tidak ada perubahan ya. Untuk titiknya pada trofozoid lanjut dan matang, skizon dan gametosit terdapat titik-titik yang mirip dengan Maurer dots, titik-titik kasar dan tidak beraturan. Ya, kemudian untuk parasitnya, dia juga ada bentuk ring foam ya atau trofozoid muda dengan sitoplasma yang padat nih. Sitoplasma padat terdiri dari 1 atau 2 inti dan jarang kalau misalnya 3 inti ya. Bentuknya akole, 1 atau lebih parasit dalam satu eritrosit. Kemudian untuk trofozoid lanjut, sitoplasmanya tebal dan padat ya, sehingga warna ungunya tidak terlalu terlihat gitu ya. Sitoplasmanya sedikit amoeboid, tidak teratur dan bentuk pita, terdapat pigmen yang bervariasi. Untuk yang trofozoid matang, sitoplasma kompak dan padat, bentuk bulat dengan pigmen coklat kehitaman, bentuk pita dan tidak amoeboid. Untuk skizon, ini memenuhi seluruh eritrosit ya. Jadi hampir ungu semuanya ya. Jumlah merozoidnya sampai dengan 16. Merozoid tidak teratur dan tersebar atau mengumpul, pigmen tersebar atau berkumpul. Untuk yang gametositnya, bentuknya bulat, kompak, mengisi seluruh bagian eritrosit, pigmen tersebar atau mengelompok, dan bentuk gametosit muda mirip dengan trofozoid yang matang. Jadi yang perlu diketahui adalah terutama yang 4 tadi ya, yang awalnya Plasmodium falciparum, kemudian malaria, oval, dan juga vivax. Kemudian artefak-artefak yang mungkin bisa ditemukan pada hasil pemeriksaan di mikroskop, ini berbagai jenis artefak ya, atau perancunya ya. Ini ada gambaran awan atau kotoran, kemudian ada eosinofil, kemudian ada elemen darah, bakteri, ya, spora, sel tumbuhan, hifa, dan spora jamur juga bisa terlihat ya. Kemudian ini ada partikel debu atau kristal pewarna gimsa, goresan pada slide seperti ini, atau bentuk kristal pada slide. Ini yang perlu diwaspadai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.